pas aku cium itu minyak kayu putih, what? Gak kecium apa-apa. Aku pun langsung disuplai obat-obatan seperti antibiotik azithromycin dihydrate 1x1 dan antivirus oseltamivir 1x1. Buat teman-teman yang memperhatikan perjalanan COVID ini pasti tahu kalau kedua obat tadi sudah tidak direkomendasikan lagi sebagai obat rutin untuk penderita COVID dengan gejala ringan. Nah, tapi di hari ke-12 atau ke-13 itu kalau nggak salah, aku tuh tiba-tiba ngerasa badan nggak enak lagi, plus pusing. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menunda PCR seminggu lagi. Akhirnya setelah seminggu ditunda, aku PCR dan hasilnya alhamdulillah negatif. Nah, sekarang aku mau cerita ke teman-teman efek yang aku rasakan setelah aku terpapar sendiri oleh si virus ini. Untuk fisik, alhamdulillahnya aku tidak mengalami seperti halnya cerita-cerita dari survivor lain. Salah satunya tanteku sendiri. Jadi dia cerita kalau dia tuh jadi gampang capek, nafasnya masih terasa berat seperti itu. Aku alhamdulillahnya aku ngerasa fisikku kembali ke seperti sebelum aku terpapar COVID-19. Nah, psikis ini yang terus terang aku sempat takut keluar rumah. Itu aku rasakan sekitar 2 minggu gitu. Bahkan untuk ke minimarket deket rumah aja itu aku rasanya gimana gitu. Tapi akhirnya aku lawan kan. Jadi dalam 2 minggu sih aku latihan. Aku keluar, coba keluar. Tapi ya gitu, kalau ketemu orang, apalagi kalau ngelihat orangnya rada banyak kan, aku pasti melipir tuh. Nah, lucunya orangnya ngumpul rada banyakan di pinggir jalan. Otomatis aku harus melipir agak ke tengah jalan. Jadi aku ngelihat noleh-noleh ke belakang tuh. Kalau lagi sepi, pas sepi aku pun langsung lewat dengan posisi aku jalannya agak di tengah jalan. Ya, segitu takutnya aku berinteraksi lagi dengan orang. Tapi ya pastinya kesini-sini aku pun menyadari bahwa sebenarnya apa sih yang bikin aku terpapar kemarin? Bisa dibilang aku sendiri yang lalai prokes. Jadi waktu itu mungkin ya lengah ya, turun masker, lupa pakai hand sanitizer segala macam, atau mungkin tanganku dalam keadaan yang kurang steril, aku langsung nyentuh muka seperti itu. Well, pada akhirnya aku dengan pengalamanku sendiri menyimpulkan COVID-19 itu ibarat dementor. Dia itu benar-benar menyerap sel-sel bahagia kamu guys. Jadi memang harus kamu sendiri yang semangat untuk membangkitkan sel-sel bahagia itu lagi. Jadi kamu harus semangat untuk melawan COVID-19. Salah satunya adalah dengan tidak panik. Kita masih beruntung loh, kita-kita ini yang masih sehat, tidak punya penyakit penyerta, itu termasuk orang-orang yang memiliki gejala ringan. Jadi nggak perlu harus masuk ICU, nggak perlu harus dipasang ventilator, aduh amit-amit. Coba aku aja ngerasain ini, jadi kepikiran gimana ya mereka-mereka yang punya komorbid itu memang pasti ngerasanya menderita. Karena aku yang tanpa komorbid aja ngerasa, aduh ini tuh nggak enak banget sih di badan. Apalagi kalau udah kena komorbid tapi terlambat penanganannya, ya karena berbagai faktor. Sekarang sih bisa dibilang Indonesia lagi berduka ya, karena memang vaskes itu bisa dibilang kolaps. Tapi faktor lain adalah kalau mereka terlambat ditangani karena mereka punya pemikiran sendiri yang muncul dari berita-berita simpang siur di luar sana. Nah, akhirnya efek yang aku rasakan setelah aku menjadi survivor COVID-19 ini adalah aku sangat menentang segala macam hoax yang mencoba menghasut dengan ide bahwa COVID-19 itu nggak ada, atau jangan percaya COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi dan
sebagainya dan sebagainya. Aku kemarin abis nonton nih acaranya Mata Najwa yang judulnya Dilema Negara Plus 62. Salah satu bintang tamunya adalah Ridwan Kamil. Nah, menurut Ridwan Kamil ada 3 golongan selama masa pandemi ini guys. 3 golongan di Indonesia ya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tidak percaya adanya COVID-19 ini. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang percaya sudah menerima tapi tidak patuh mengikuti prokes, dan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah menerima dan sudah berdamai dengan adanya COVID-19 ini. Sebenarnya Indonesia itu yang paling banyak ada di golongan kedua. Jadi mereka sudah percaya, sudah menerima, tapi masih agak sedikit abai dengan prokes. Golongan ketiga yaitu, sorry to say, aku sebut sebagai COVIDiacs, itu sebenarnya sedikit, tapi mereka super busy. Sebar-sebarin info yang belum tentu, belum ketahuan valid di mata sains, tapi menurut mereka aja itu, di pandangan mereka aja kalau itu valid dan benar karena sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan akhirnya lagi-lagi yang kemakan dengan hoax itu adalah orang-orang kita yang kurang literasi, kurang pemahaman, yang gampang takut, gampang panik, serba latah. Mereka lah yang menjadi korban dari kejahatan, menurutku kejahatan si COVIDiacs ini. So what I wanna try to say here is stop penyebaran hoax. Kalau kamu sempat menerima hoax itu, stop di kamu, tidak usah disebarkan lagi. Itu kalau kamu termasuk yang anti hoax ya. Tapi kalau kamu yang kayaknya ada benernya, ada baiknya kamu cross check lagi berita tadi. Ketika kamu memutus rantai penyebaran hoax, kamu sudah membantu at least tidak menambah populasi COVIDiacs di Indonesia. Oke, semalam alias hari Sabtu Sabtu tanggal 17 Juli 2021, aku nonton webinar judulnya Simposium COVID-19 Optimis Indonesia Pulih yang diadakan oleh Humanity First Indonesia. Dengan narasumber ada Dr. Fahim Yunus, MD, yang lagi populer di kalangan netizen Indonesia. Kemudian ada juga Dr. Tirta yang sedikit banyak mengundang kontroversi ya, antara pro dan kontra, dan Mbak Alisa Wahid. Di simposium ini ada yang bertanya seperti ini ke Dr. Fahim. Dokter, bagaimana sih cara menghadapi orang-orang di luar sana yang bilang saya nggak percaya COVID, saya itu hanya percaya takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan. Bagaimana cara menghadapi orang-orang semacam itu? Dr. Fahim ini dengan santainya dan dengan bijaknya menjawab seperti ini. Oke, kalau gitu gimana kalau kamu ketika ada ujian sekarang gak usah belajar? Nanti biar takdir yang membuat nilaimu bagus. Gimana kalau kamu gak usah kerja? Nanti biar takdir yang akan memberikan kekayaan kepadamu, yang akan memberikan rezeki kepadamu. Waktu itu ada kasus penyebaran COVID, jadi lewat pernikahan. Jadi ada seseorang yang datang ke pernikahan, kemudian dia terkena COVID, dia nggak sadar, dia pulang dan ternyata dialah yang membawa virus itu ke keluarganya, ke sekitarnya, dan membuat dia harus kehilangan keluarganya, yang sampai membuat keluarganya itu meninggal gara-gara COVID. Lanjut Dr. Fahim, jadi kalau Anda ini yang muda, yang sehat, kalau tertular COVID mungkin hanya akan mendapat gejala ringan. Tapi karena Anda tidak peduli, tidak aware, karena Anda tidak percaya akan adanya COVID itu, Anda tidak sadar kalau Anda sudah menjadi carrier. Jangan sampai Anda menjadi orang yang sedih karena Anda menjadi penyebab tidak adanya orang-orang yang Anda sayangi. Jadi pakailah masker Anda, lindungi diri Anda dengan tujuan untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Sesimpel itu Dr. Fahim menjelaskan tanpa perlu berapi-api, tanpa perlu menyudutkan sana-sini, tapi menurutku cukup jelek.
Dokter Tirta pun membenarkan penjelasan Dokter Fahim. Dia malah menambahkan tugas kita ini cukup menjaga diri kita dan sekitar kita aja. Kita nggak usah mikirin tuh gimana caranya nangkep penyebar hoax, gimana caranya kasih edukasi ke orang-orang yang nggak percaya dengan COVID. Udah, itu biarkan saja, serahkan pada mereka yang ahli, yaitu pada tenaga kesehatan untuk mengedukasi terus, dan pastinya kepada pihak-pihak yang berwenang lainnya. Oke, sampai di sini aja sharingku tentang pengalaman aku bisa menjadi survivor COVID-19. Kalau aku ditanya, jadi kamu takut mati atau takut COVID-19? Jawabanku udah jelas, aku takut COVID-19 karena mati itu sudah menjadi fitrahku. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton sharingku ini sampai habis. Di sini aku juga mau mengucapkan turut berduka kepada teman-teman di luar sana yang sudah kehilangan orang-orang terkasihnya di masa pandemi ini. Juga buat mereka-mereka yang lagi isoman, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tetap semangat, jaga pikiran, jaga hati, semoga tetap jernih, tetap tenang. Dan buat kita semua pastinya tetap berdoa semoga Indonesia bisa dan optimis melewati pandemi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.